Perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Ya, kita akan mempelajari tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan makhluk baru yang jenisnya sama atau individu baru yang jenisnya sama, seperti dalam gambar ini. Tujuannya agar makhluk hidup tersebut bisa lestari atau melestarikan keturunannya. Dalam perkembangbiakan hewan secara generatif ini adalah prosesnya melibatkan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Jika kedua sel tersebut bertemu, maka akan membentuk individu baru atau embrio, begitu ya. Dan perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu vivipar, ya, ovipar dan ovovivipar. Baiklah, kita teruskan pembahasannya ya, bahwa 1. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Vivipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak atau melahirkan anak ya. Dan pada umumnya perkembangbiakan vivipar ini banyak terjadi pada golongan hewan yang kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Prosesnya dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam rahim betinanya. Secara umum, ciri-ciri hewan berkembang biak secara vivipar itu adalah sebagai berikut ya. Perkembangbiakan secara vivipar ini cirinya itu hewan-hewan yang biasanya atau pada umumnya 1 sebagai besar kelompok mamalia. Jadi sebagian besar adalah kelompok mamalia. Kedua, memiliki daun telinga. Nah, ada daun telinganya, kelihatan, nampak ya. Mempunyai kelenjar susu atau menyusui. Kemudian tubuhnya biasanya ditutupi rambut ya. Jadi ada rambut-rambut halus, itu ciri-cirinya. Berikut ini kita perhatikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ya, atau beranak atau melahirkan. Yaitu contoh-contohnya adalah ada kambing ya, ini contohnya hewan kambing, ini melahirkan. Kemudian kelinci ya, kelinci ini juga melahirkan. Dan seterusnya adalah kucing. Nah, kucing ini juga melahirkan ya. Dan berikutnya adalah kuda. Kuda berkembang biak dengan secara generatif, yaitu melahirkan, vivipar disebutnya. Terus kemudian sapi, dan selanjutnya adalah harimau atau macan, dan masih banyak lagi jenisnya yang lain ya. Berikutnya kita teruskan ya untuk membahas yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ya, ini contoh dalam gambar ya. Induk dengan anaknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini ya, hewan yang berkembang biak secara ovipar ini memiliki ciri secara umum atau ciri-cirinya secara umum, yaitu diantaranya 1, tidak berdaun telinga atau tidak memiliki telinga ya, tidak terlihat telinganya. 2, tidak memiliki kelenjar susu karena tidak menyusui. Dan pada hewan ovipar atau hewan bertelur ini, kelompok hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induknya atau di luar tubuh induk betinanya. Kemudian dalam beberapa waktu tertentu menetas menjadi individu baru. Nanti ditetaskan atau dalam jangka waktu tertentu menetas menjadi anak ya. Pada beberapa unggas atau burung, telur dirami dalam sarang. Jadi ada sarangnya sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya sehingga dia bisa menetas. Pada hewan ovipar, induk jantan membuahi sel telur saat sel telur itu masih ada di dalam tubuh betina. Nah, zigotnya dilindungi oleh cangkang, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya yang disebut ya, ini yang dikeluarkan itu namanya telur. Jadi
bentuk telurnya itu dikeluarkan oleh induknya keluar. Nah, ini contoh-contohnya ada katak ya. Ada juga kura-kura. Perhatikan. Dan perkembangbiakan selanjutnya itu contoh-contoh ya, beberapa contoh nih, beberapa contoh hewan opipar. Jadi ada contoh-contohnya, tadi katak sudah, terus ini adalah kura-kura. Nah, ini jenis belalang, kupu-kupu juga bertelur. Nah, ini nyamuk ya, nyamuk bertelur. Terus kemudian ayam, itik, dan burung, jenis burung. Masih banyak yang lainnya. Nah, nanti mungkin dicari sendiri contoh-contohnya ya di buku atau dicari di sumber-sumber yang lain. 3. Perkembangbiakan cara opopipipar atau bertelur dan melahirkan anak-anak. Jadi ada jenis lain selain opipar dan pipipar, yaitu jenis opopipipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur tapi juga beranak. Jadi telurnya itu disimpan di dalam perut induknya, kemudian setelah siap dikeluarkan. Pada hewan opopipipar, setelah terjadi pembuahan, telurnya itu berkembang dalam tubuh induknya. Makanannya atau makanan zigotnya adalah berasal dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi bertelur dulu dari dalam perut, baru dikeluarkan dalam bentuk anak. Itu opopipipar ya. Dan contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan itu adalah 1 jenis ular atau reptil, 2 adalah kadal, 3 buaya, yang berikutnya adalah yang keempat itu ikan hiu, dan ternyata ikan pari juga dengan opopipipar, dan satu lagi adalah kuda laut. Itulah pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu lagi dalam materi selanjutnya.